Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Cecep Nandan, mahasiswa semester 2 STIQ Ashifa. Kali ini diberikan amanah untuk membuat tugas mata kuliah Tafsir Maudhu'i yang bertema sabar. Sabar merupakan sebuah kata yang sering kita dengar, sebuah kata yang syarat akan makna, begitu mudah untuk diucapkan, akan tetapi perlu perjuangan cukup besar untuk bisa diamalkan. Lalu apa yang maksud dengan sabar? Kata sabar ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Dalam Islam, ada beberapa bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memerlukan sebuah kesabaran? Karena dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita merasa malas. Di sini kita diajarkan untuk sabar, bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk sholat, ketika kita sibuk beraktivitas, sedang bekerja, atau kita sedang bermain, terdengar azan, di situ kita harus bersabar untuk tidak malas untuk melaksanakan sholat. Apalagi untuk laki-laki, kita minta kesabaran untuk bisa sholat berjamaah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-132, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Selanjutnya, sabar yang kedua adalah kita sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sehingga dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah, di sini kita dituntut untuk bersabar. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Begitu pula pada saat mendapatkan nikmat dari Allah, kita juga harus bersabar. Mengapa? Karena kalau tidak bersabar, bisa-bisa kita terpeleset dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bukan bersyukur, tetapi malah kita menjadi orang yang kufur nikmat. Nikmat yang didapatkan bukan untuk jalan Allah, untuk kebaikan, tetapi digunakan untuk keburukan-keburukan. Sehingga Allah menganjurkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24, yang artinya, maka bersabarlah terhadap ketentuan Tuhanmu, baik ketika kita sedang dicoba dengan ujian, dengan musibah, dengan rasa sakit, kemiskinan, ataupun kita diuji dengan kenikmatan, kekayaan, kebahagiaan, istri yang cantik solehah, anak-anak yang banyak, yang ganteng, yang cantik. Di situ kita pun harus bersabar. Yang ketiga, yaitu kita harus sabar dalam kemaksiatan. Loh, kenapa? Ternyata segala sesuatu yang diharamkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu harus kita bersabar untuk bisa menjauhinya. Sebagaimana Nabi Yusuf yang digoda oleh Siti Zulaiha. Begitu luar biasa, waktu yang sangat efektif tuh, menyenangkan tuh. Tetapi di situ diajarkan
kita harus bersabar untuk meninggalkannya. Terus apa sih ganjaran atau yang akan diperoleh untuk orang-orang yang bersabar? Nah, ini ada setidaknya 4. Yang pertama, pahala tanpa batas. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, Allah akan bersama hambanya yang sabar sebagaimana dalam firman surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai penolongmu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat, serta petunjuk. Ini dapat kita simak di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang keempat, diangkat derajatnya dan Allah menyediakan kamar VIP di dalam surganya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalam surga. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.